Halo guys, di sini saya akan menjelaskan secara rinci dan detail bisnis usaha saya yang berjudul Thriving by Nay yang mungkin akan saya kembangkan suatu saat nanti jika saya sudah memiliki modal yang cukup. Mohon disimak baik-baik videonya. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Ihsan Hanifah dengan NIM 231011201179. Saya mahasiswa Universitas Pamulang dengan jurusan akuntansi. Saya lahir di Bogor pada tanggal 1 Juli 2005. Mungkin terhitung cukup mudah untuk membangun suatu usaha yang sangat besar, tapi di sini saya ingin membangun usaha yang menengah terlebih dahulu karena sekarang marak banget mahasiswa yang memiliki usaha untuk mencari duit jajannya masing-masing. Nah, saya juga ingin melakukan hal tersebut. Nah, dan insya Allah pada saat saya lulus kuliah, semoga usaha yang saya bangun ini bisa menjadi usaha besar dan terkenal dan mungkinnya bisa menghasilkan penghasilan yang cukup besar. Amin. Nah, selanjutnya saya akan memberitahu latar belakang saya membangun usaha ini, yaitu yang pertama ada maraknya para remaja yang menginginkan barang branded namun dengan harga yang murah. Karena seperti yang kita tahu, banyak anak remaja yang ingin mengikuti tren fashion zaman sekarang, namun budget mereka tidak memadai tren tersebut. Karena sekarang tren tersebut itu sangat-sangat mahal dunia fashion itu, dari mulai pakaian, atasan bawahan, topi, sepatu, tas, dan segala lainnya. Lalu yang kedua itu ada permintaan pada baju thrift itu meningkat dengan pesat. Di sini berkesinambungan dengan yang latar belakang sebelumnya. Yang pertama, karena ya anak remaja banyak yang menginginkan barang branded namun dengan harga yang murah. Walaupun permintaannya sangat banyak pada misalkan pada official store-nya, namun tidak segampang itu untuk menurunkan harga yang telah dipasarkan oleh si official store-nya yang telah misalkan mencakupi harga 1 juta namun diturun menjadi 100.000. Itu tidak segampang itu. Lalu yang ketiga, terdapat inovasi yang terus berkembang mengikuti tren. Nah, di sini itu seperti yang kita tahu banyak sekali sebutan-sebutan fashion seperti fashion kue, fashion metal, terus cute dan segala lainnya. Nah, di sini banyak sekali tren-tren yang terdapat pada fashion. Maka dari itu, saya ingin mencoba membuka thrift karena pada baju thrift itu terdapat berbagai macam tipe baju dan juga tipe pakaian lainnya serta aksesoris lainnya. Nah, selanjutnya saya akan memberitahu visi misi usaha saya yang ingin saya bangun mungkin 1 tahun ke depannya. Itu pada visinya menjadi online maupun offline thrift shop yang mampu memberikan manfaat melalui pakaian yang bermutu dan berkualitas di bidang fashion, teruntuk pada tahun 2024 ataupun tahun 2025 yang akan mendatang. Lalu pada misinya saya akan memberikan kualitas produk pakaian second namun yang berkualitas dan juga yang bermutu. Dan saya juga akan menjaga kepercayaan pelanggan serta menyediakan variasi pilihan baju yang mengikuti tren masa kini. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan analisis SWOT yang telah saya analisis sebelum saya membangun usaha tersebut. Nah, pada dasarnya itu telah saya analisis bahwa produk baju bekas siap pakai memiliki kualitas yang cukup terjamin. Lalu di sini kami akan memberikan pelayanan yang sangat terbaik untuk setiap konsumen, kami bagi rata. Tidak ada pilih-pilih sama sekali untuk setiap konsumennya. Lalu pada weaknesses-nya, itu kami hanya tersedia di dalam satu model, satu ukuran, dan tidak dapat restock pada barang tersebut. Dikarenakan kami dikirim dari pasar secara satu bundle, jadi barang tersebut hanya dikirim satu tipe. Tidak ada restock sama sekali pada barang yang sama. Lalu produk yang dijual adalah pakaian bekas, jadi kualitasnya sedikit menurun dibandingkan dengan pakaian yang baru. Nah, selanjutnya opportunities-nya itu telah saya analisis, belum banyak usaha sejenis di dekat lokasi yang saya ingin bangun. Lalu banyaknya target pasar yang menggunakan Instagram sehingga saya bisa secara luas untuk memasarkan produk saya di media sosial. Nah, ternyata setelah saya analisis itu ada 2 kemungkinan, ada 2 ancaman. Yang pertama itu apabila persediaan dan pengiriman barang dari pusat mengalami kendala atau kemacetan. Jadi jumlah produk yang tersedia mungkin akan sedikit berkurang karena mengalami kendala tersebut. Lalu yang kedua ada maraknya pesaing penjual thrift di online shop, terutama di Instagram dan di TikTok maupun di Shopee.
Nah, di sini saya memiliki 3 strategi usaha, yaitu yang pertama ada promotion. Nah, di promotion ini saya memiliki 3 cara. Yaitu yang pertama, saya akan memberikan diskon pada grand opening. Lalu yang kedua, saya akan memberikan diskon juga pada hari-hari tertentu dan di jam-jam tertentu. Lalu yang ketiga, saya akan melakukan challenge, terutama di Instagram, untuk mendapatkan potongan harga maupun produk gratis. Kedua itu ada direct selling. Di sini saya akan membuka bazar pada hari tertentu, lalu saya akan mencoba mendatangi event-event fashion seperti di Jakarta maupun di tempat-tempat tertentu. Itu saya akan membuka booth toko saya di sana agar saya mendapatkan para pelanggan yang lebih luas lagi dan lebih banyak lagi. Dan strategi saya yang terakhir itu ada marketing media sosial. Nah, di sini saya akan mencoba membuat akun media sosial terutama TikTok dan Instagram agar saya bisa memperluas lebih untuk mempromosikan produk saya di kalangan semua umur. Nah, produk yang saya jual itu bisa dibilang cukup banyak. Yang pertama itu dimulai dari vest atau rompi, lalu ada cardigan dan juga jaket bomber, lalu ada blazer dan juga hoodie atau zipper hoodie, dan ada kemeja flanel serta crew neck. Lalu dari aksesoris itu ada shoulder bag, sepatu dan juga topi. Bisa dilihat katalog selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses penjualan saya. Yang pertama itu ada proses pembersihan baju. Nah, di sini baju-baju yang telah saya terima itu akan saya bersihkan terlebih dahulu oleh mesin cuci. Lalu selanjutnya ada proses pemotongan baju yang telah dirapikan. Dan di sini setelah baju-baju itu disetrika dan dicuci, itu akan kami rapikan terlebih dahulu, lalu akan kami foto-fotokan. Lalu selanjutnya ada proses pengunggahan foto ke media sosial. Jadi baju-baju yang telah saya foto itu akan saya unggah ke media sosial saya untuk memperluas jangkauan pelanggan agar bisa melihat secara langsung dari jarak jauh produk yang saya jual. Nah, di pembahasan terakhir ini saya akan memberikan rincian proyeksi keuangan saya secara rinci dan juga detail, yaitu pada neraca permulaan usaha. Di sini ada biaya tetap. Nah, setelah saya hitung semua total jumlahnya, di modal awal produksi itu terdapat sebesar 3.500.000 dan juga jumlah biaya lain-lainnya sebesar 5.350.000 yang dijumlah. Jadi pada neraca permulaan usaha ini biaya tetap saya itu akan menjadi sebesar 8.900.000. Nah, selanjutnya di perencanaan laba rugi itu terdapat perhitungan biaya-biaya total semua pengeluaran dan juga perhitungan laba ruginya. Di sini terdapat biaya tetap, variabel dan lain-lain. Di biaya tetap sebesar 1.650.000 dan biaya variabel ada 2.500.000 serta biaya lain-lainnya 3.750.000. Dan di jumlah total pengeluaran saya kemungkinan itu ada sebesar 7.900.000. Lalu modal produksi yang akan saya berikan pada usaha ini yaitu sebesar 10 juta. Lalu pendapatan yang mungkin telah saya kirakan atau saya analisis itu mungkin saya akan mendapatkan total sebesar 12 juta. Lalu perhitungan laba ruginya itu dari hasil pendapatan dikurangi pengeluaran. Nah, pendapatan saya 12 juta, lalu pengeluaran saya 7.900.000. Jadi kemungkinan saya akan mendapat laba selama per bulan itu sebesar 4.100.000. Nah, segitu saja analisis bisnis plan saya. Saya harap semoga usaha ini dapat saya kembangkan di suatu saat nanti atau di 1 tahun kemudiannya. Wow. Mohon doanya teman-teman. Dadah, terima kasih.